Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Pak, nama saya Jose Simon Haris Purba dengan NIM 11S24012 dari kelas 11 IF1. Kali ini Pak, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum ketiga saya, yaitu ekspresi kondisional. Lalu berdasarkan modul saya diminta untuk menjelaskan ketiga studi kasus yang diberikan pada modul, yaitu yang pertama A. Nilai min 4, yang kedua wujud zat air, dan C. grade nilai. Dan kita akan menjelaskan pada studi kasus pertama dulu, yaitu nilai min 4. Fungsi min 4 yang memuat variabel v, x, y, z adalah fungsi untuk menentukan bilangan bulat terkecil dari v, x, y, dan z. Gunakan fungsi antara min 2 dan min 3 yang mirip dengan fungsi max2. Oke, kita langsung menuju pada studi kasusnya. Nah, di sini ditampilkan bahwa fungsi min 2 menerima 3 tipe data integer, dan data yang terakhir ini adalah pengembalian nilai. Pengembalian nilai yaitu nilai yang terkecil dari antara data yang pertama ini dan data yang kedua yang berikut. Lalu pada line 2 dituliskan min 2 Vx, jika V lebih kecil dari X, maka V. Dan jika input tidak memenuhi dua kondisi ini, maka ditampilkan outputnya X, else X. Lalu pada line 7 dibuatlah lagi sebuah fungsi yang dinotasikan sebagai min 3 yang akan menerima 4 tipe data integer, yaitu 3 data yang akan dibandingkan nilai terkecilnya, dan jika nilai terkecilnya sudah didapatkan, maka akan ditampilkan sebagai output di tipe data integer yang keempat ini. Ini adalah pengembalian nilai. Lalu di bawahnya dibuat lagi fungsi min 3 Vxy sama dengan min 2. Nah, min 2 Vx ini adalah nilai yang terkecil antara Vx ini, dan kita selesaikan terlebih dahulu. Dan jika nilai terkecil dari Vx ini sudah didapatkan, maka nilai terkecil dari V dan X ini akan dihitung lagi, dibandingkan lagi dengan Y, dan maka kita mendapatkan nilai min 3 Vxy. Lanjut kepada line 10. Pada line 10 dibuat lagi sebuah fungsi, yaitu min 4. Dan min 4 ini, fungsi min 4 ini menerima 5 tipe data integer, yaitu 4 data yang akan dibandingkan yang mana yang nilai terkecil. Dan jika nilai terkecilnya sudah didapatkan, maka nilai terkecil itu akan ditampilkan sebagai output pada tipe data integer yang kelima ini, yaitu pengembalian nilai terkecil. Lalu di bawahnya di line 11 dibuat lagi min 4 Vx yz sama dengan min 2. Min 3 Vxy ini adalah yang sudah diselesaikan tadi pada line ke-8 ini. Jika nilai terkecil dari Vxy ini sudah ditemukan, maka nilai terkecil dari Vxy ini akan dibandingkan lagi dengan Z. Dan jika sudah dibandingkan lagi dengan Z, maka itulah hasil dari fungsi min 4 Vx yz. Lalu pada line 13 dibuatlah main titik 2 kali io tanda kurung kosong. Pada line 14 dibuat lagi main sama dengan do. Nah, pada main operator main ini adalah input output, dan di bawahnya adalah main sama dengan do, yaitu kita akan melakukan instruksi yang lebih, melakukan tugas input output, yaitu kita berinteraksi dengan program. Yaitu pada line 15 dibuatlah v tanda panah ke kiri read ln titik 2 kali ion int. Nah, di sini Pak, program akan meminta kita untuk memasukkan sebuah angka yang akan dinotasikan sebagai v, dan angka itu akan
dibaca program sebagai angka bulat, integer. Karena itulah dibuat IO int. IO int inilah yang akan membaca angka itu sebagai angka bulat. Begitu juga lah seterusnya sampai kepada line 18. Z tanda panah ke kiri, read ln titik dua kali IO int. Lalu pada line 20 dibuatlah print min 4 vx yz. Pada print inilah akan ditemukan nilai terkecil dari keempat variabel ini. Lanjut Pak, kita akan menuju studi kasus berikutnya, yaitu wujud Z air. Wujud Z air yang dinotasikan sebagai X adalah fungsi untuk melakukan pengecekan wujud Z dari air berdasarkan suhu air X dengan X bilangan real yang merupakan masukan ke fungsi. Jika suhu di bawah 0 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan teks padat. Jika suhu lebih besar atau sama dengan 0 derajat Celcius, namun lebih kecil dari 100 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan teks cair. Jika suhu lebih besar atau sama dengan 100 derajat Celcius, maka fungsi mengembalikan teks gas. Nah, kita akan menuju kepada realisasi studi kasusnya, Pak. Nah, pada realisasi kali ini akan dibuat fungsi. Fungsi itu yang dinotasikan sebagai wujud zat air. Wujud zat air ini akan menerima tipe data double sebagai angka desimal, yaitu dibuatkan outputnya sebagai string, yaitu berupa kata. Jadi angka desimalnya ini akan menampilkan sebuah kata pada outputnya. Lalu dibuat di bawahnya wujud pada line 2 wujud zat air A. Di sini saya menotasikan parameter penentunya A. Lalu pada line 3, jika A lebih kecil sama dengan 0, maka menghasilkan output padat. Dan jika A lebih besar sama dengan 100, maka gas, mengampilkan output gas. Dan jika A tidak memenuhi dua kondisi di atas ini, maka ditampilkanlah else, cair, yaitu cair sebagai outputnya jika seluruh kondisi tidak terpenuhi di atas ini. Lalu di bawahnya dibuat lagi main titik dua kali IO input output tanda kurung kosong. Lalu pada line 9 dibuat main sama dengan do untuk melakukan berbagai instruksi. Lalu lanjut pada line 10, A tanda panah ke kiri, read ln titik dua kali IO double. Di sini program akan meminta kita untuk menginput sebuah angka yang angka ini akan dianggap dinotasikan sebagai A, dan angka ini dibaca program sebagai angka desimal. Dan dari situ, dan itulah fungsinya dari ini operator IO double. Lalu pada line 11 print wujud zat air A. Dan disinilah memang tergantung dari angka yang kita input kita akan tahu apa wujud zat air dari A ini, tergantung pada input yang kita berikan. Lalu lanjut kepada studi kasus berikutnya, yaitu grade nilai. Grade yang dinotasikan sebagai X adalah fungsi untuk menentukan bilangan grade yang diperoleh oleh seorang mahasiswa untuk nilai ujian X, bilangan real, dengan ketentuan seperti pada tabel berikut, beserta dengan grade-nya. Nah, kita akan langsung kepada realisasi studi kasusnya, Pak. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah fungsi yang dinotasikan sebagai grade nilai. Dan grade nilai ini seperti pada studi kasus kedua tadi, yaitu wujud zat air, akan menerima tipe data double sebagai angka desimal yang kita input, lalu menghasilkan output string, yaitu sebuah kata. Lalu di sini pada line kedua grade nilai X. Nah, kita menotasikan grade nilai itu sebagai X. Lanjut pada line ketiga, jika X lebih besar sama dengan 80, maka menghasilkan output A. Dan jika X lebih besar sama dengan 72, dan ini lambang N, tepat.
dan X lebih kecil dari 80, maka menghasilkan output AB. Dan jika X lebih besar sama dengan 65 dan X lebih kecil dari 72, maka menghasilkan output B. Dan jika X lebih besar sama dengan 57 dan X lebih kecil sama dengan 65, maka menghasilkan output BC. Dan jika X lebih besar sama dengan 50 dan X lebih kecil dari 57, maka menghasilkan outputnya C. Dan jika X lebih besar sama dengan 35 dan X lebih kecil dari 50, maka menghasilkan output D. Dan jika angka yang kita input tidak memenuhi seluruh kondisi di atas ini, maka X itu akan dibuatlah else nilai tidak terdefinisi dan akan menghasilkan output nilai tidak terdefinisi. Lanjut pada line ke-18, main titik 2 dua kali input output tanda kurung kosong. Dan di bawahnya lagi pada line 19, main sama dengan do. Nah, fungsi main pada di sini adalah untuk kita bisa melakukan berbagai tugas yang banyak, berinteraksi dengan program. Lalu pada line 20, X tanda panah ke kiri, read ln titik dua kali IO double. Di sini program akan meminta kita untuk menginput sebuah angka yang dianggap sebagai X, dan program akan membaca angka yang kita input sebagai desimal. Nah, dari situ adalah fungsi dari IO double yang tertera di line 20 ini. Lalu pada line 21, print grade nilai X. Nah, tergantung pada input yang kita berikan kepada X, kita akan menghasilkan sebuah grade dan ya, kita akan menghasilkan sebuah grade tergantung pada input X yang kita buat, dan akan menghasilkan output tergantung dengan input X yang kita berikan ke program. Nah, sekian dari penjelasan dari laporan praktikum ketiga saya, Pak. Terima kasih, Pak. Salam sejahtera, Pak.